Bab 2631. Pengiring domba. Mileye sangat marah. Kenapa? Karena dia baru saja mendapat kabar bahwa Tiefo pergi ke klan siluman surgawi sendirian. Jelas, Tiefo tidak ingin mereka terlibat. Mileye mengabaikan Raja Siluman Gu, berbalik dan menghilang di ujung langit. Tidak jauh dari sana, Raja Siluman Gu sedikit mengernyit. Detik berikutnya, dia sepertinya telah menerima beberapa berita, dan segera berbalik dan menghilang di tempat. Di langit berbintang, Mileye menemukan Juan, Nando, dan Gale. Juan berkata dengan suara berat, "Tidak seorang pun dari kami mengira dia akan pergi ke klan siluman surgawi sendirian." Setelah hening sejenak, Mileye berkata, "Pergi, ayo pergi ke klan siluman surgawi." Setelah selesai berbicara, saudara-saudara itu langsung menghilang ke kedalaman langit berbintang. Di tengah jalan, wajah Juan agak jelek. "Saudara Ye, Tiefo." Mileye melihat ke kedalaman langit berbintang di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Aku harap belum terlambat." Setelah selesai berbicara, saudara-saudara itu tiba-tiba mempercepat, dan tidak lama kemudian saudara-saudara itu datang ke wilayah Dewa Siluman Surgawi. Wilayah Dewa Siluman Surgawi adalah sarang lama klan Siluman Surgawi. Begitu memasuki wilayah Dewa Siluman Surgawi, Mileye dan yang lainnya diincar oleh beberapa kesadaran ilahi yang menakutkan. Aura Master Alam Reinkarnasi. Mileye menatap dingin ke kedalaman langit berbintang, dan detik berikutnya, dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang di tangannya terbang tiba-tiba. Jelek. Cahaya pedang merobek langit dan memotong langsung ke kedalaman langit berbintang yang jauh. Bang! Tiba-tiba, di kedalaman langit berbintang di kejauhan, cahaya pedang meletus, dan kemudian, sekelompok tinju tiba-tiba melesat melintasi langit berbintang, langsung menuju Mileye dan yang lainnya. Kilatan energi jahat melintas di mata Mileye, dan dia mengetuk ringan dengan ibu jarinya. Weng! Dari sarung pedangnya, pedang tiba-tiba terbang keluar. Bang! Segel tinju itu langsung terpotong oleh pedang ini. Saat ini, seorang pria paruh baya muncul di depan Mileye dan yang lainnya. Pria paruh baya itu menatap Mileye dengan dingin. "Kamu adalah Mileye itu?" Mileye tampak tenang. "Di mana Tiefo?" Sedikit sarkasme muncul di sudut mulut pria paruh baya itu. "Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Kenapa kamu peduli dengan anak jalang itu?" Mileye menatap pria paruh baya itu. "Kalian selalu mengatakan bahwa Tiefo itu jalang. Sial, jadi apa status klan siluman surgawi? Haram, atau bajingan?" Pria paruh baya itu geram. "Beraninya kamu menghina klan siluman surgawi, kamu." Saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Bang! Sepotong cahaya pedang tiba-tiba menebas pria paruh baya itu. Bang! Saat sepotong cahaya pedang keluar, pria paruh baya itu mundur puluhan ribu kaki dalam sekejap, dan begitu dia berhenti, tubuh fisiknya terbelah, dan darah berhamburan. Pada saat ini, cahaya pedang lain menebas. Wajah pria paruh baya itu berubah drastis dalam sekejap. Dia menyilangkan tangan di dadanya, dan kekuatan yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Bang! Cahaya pedang hancur, dan pria paruh baya itu langsung dipenggal. Karena pedang ini menebas kehampaan. Lancang! Pada saat ini, raungan kemarahan tiba-tiba bergema dari kedalaman langit berbintang yang jauh, dan kemudian, aura menakutkan menyapu, menutupi Mileye dan yang lainnya. Ekspresi Mileye tenang, ketenangan yang menyeramkan. Seorang lelaki tua muncul di depan Mileye dan yang lainnya. Itu adalah Raja Siluman Mu, salah satu dari 4 Raja Siluman dari klan Siluman Surgawi. Raja Siluman Mu menatap Mileye, "Mati sana." Setelah suara itu terdengar,
dia tiba-tiba meninju, dan dengan pukulan ini, cahaya keemasan yang menakutkan menyapu seperti letusan gunung berapi, dan langsung menuju ke Mileye. Di kejauhan, Mileye terlihat tenang. Ketika segel tinju mendatanginya, dia tiba-tiba menebas dengan pedang. Jelek. Dalam sekejap, cahaya kepalan emas itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tebas kehampaan. Melihat pemandangan ini, tiba-tiba pupil Raja Silumanmu mengecil. Teknik pedang macam apa ini? Sebelum dia selesai berbicara, Mileye tiba-tiba melakukan serangan pedang lagi di kejauhan. Kulit Raja Siluman berubah drastis dalam sekejap. Menghadapi pedang menakutkan Mileye, dia tidak berani melawan sama sekali. Tubuhnya bergetar dan dia mundur ribuan kaki jauhnya. Posisi dia semula langsung terkena serangan Mileye dan terhapus dengan tiba-tiba. Tebas kehampaan, bahkan sungai panjang usia tidak bisa menangkisnya. Raja Silumanmu menatap Mileye dengan sedikit ketakutan di matanya. Mileye tetap tanpa ekspresi, di mana Tiefo? Raja Siluman menatap Mileye, siapa sebenarnya kamu? Mileye tiba-tiba berkata dengan muram, aku memintamu untuk menjawab, tidak memintamu untuk bertanya. Saat suara itu terdengar, dia bergegas maju dan menebas dengan pedang. Raja Siluman mengeri, karena Mileye terlalu cepat. Dia tidak bisa mengelak sama sekali, jadi dia hanya bisa bertarung keras saat ini. Dia mengangkat tangannya ke atas dan segera menampilkan tubuh utama. Monster besar muncul di lapangan, dan monster besar ini langsung meninju pedang Mileye. Bang! Sepotong cahaya pedang meledak, monster besar itu mundur dengan keras. Ketika dia mundur, suara pedang tiba-tiba bergema dari lapangan. Dan tak lama kemudian, ratusan cahaya pedang langsung menenggelamkan Raja Silumanmu. Bum 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 bum. Cahaya pedang meledak dari tubuh Raja Silumanmu, dan dalam beberapa tarikan napas, Raja Silumanmu itu mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Pada saat ini, di dalam cahaya pedang, raungan tiba-tiba terdengar. Dan kemudian, tinju besar tiba-tiba merobek cahaya pedang tersebut dan mengguncang dunia. Ketika Raja Silumanmu itu menghancurkan potongan cahaya pedang, Juan dan yang lainnya menemukan bahwa ada ratusan bekas pedang berdarah di seluruh tubuh Raja Silumanmu saat ini. Raja Silumanmu memelototi Mileye di kejauhan, matanya sangat besar, seperti lentera, dan matanya penuh amarah, energi jahat, dan cahaya ganas. Mileye tiba-tiba menyerang ke depan dan menebas dengan pedang. Tebas kehampaan. Melihat serangan pedang Mileye yang mengerikan, pupil Raja Siluman tiba-tiba menyusut, dan dia mengayunkan tangannya. Bang! Cahaya pedang hancur, yang hancur bersama adalah tubuh fisik Raja Silumanmu. Setelah menebas tubuh fisik Raja Silumanmu dengan satu pedang, Mileye hendak memanfaatkan kemenangan itu untuk mengejar dan menghancurkan jiwanya. Pada saat ini, sebuah afterimage tiba-tiba melintas di depannya, dan kemudian, sebuah tinju membawa kekuatan yang mengerikan, datang langsung ke kepalanya. Mileye berbalik dengan tajam dan menebas dengan pedangnya. Bang! Mileye langsung dikejutkan ribuan kaki jauhnya oleh pukulan ini. Setelah berhenti, Mileye melihat ke kejauhan, orang yang baru saja menembak adalah Raja Silumangu yang bergegas kembali. Raja Silumangu memandang Mileye dengan ekspresi tenang, tapi hatinya sangat terkejut. Teknik pedang Mileye benar-benar mengerikan, bahkan dia tidak berani menangkis. Raja Silumangu menekan keterkejutan di hatinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Mileye, ini klan Siluman Surgawi. Ada jiwa pembunuhan dan kemarahan yang tak terbendung dalam suaranya. Mileye memandang Raja Silumangu, biarkan Tiefo keluar. Raja Silumangu menatap Mileye, bagaimana kalau aku tidak mau? Mileye tampak tenang.
dan detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Pupil Raja Siluman Gu menciut tiba-tiba, karena pedang Mileye menebas kehampaan lagi. Dia tidak berani bersikap tangguh, jadi dia mengelak ke belakang, mundur ribuan kaki jauhnya, dan menjauhkan diri dari Mileye. Jelek. Dan saat dia mundur, langit berbintang di depannya langsung terhapus oleh pedang Mileye. Jejak ketakutan melintas di mata Raja Siluman Gu, teknik pedang Mileye benar-benar menakutkan. Mata Mileye tiba-tiba tertutup perlahan, dia ingin merasakan keberadaan Tiefo, tapi segera, wajahnya menjadi muram, karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa merasakan Tiefo sama sekali. Apakah ada yang salah? Setelah memikirkan ini, Mileye tidak bisa menahan cemberut. Pada saat ini, Raja Siluman Gu di kejauhan tiba-tiba berkata, "Mileye." Mileye tiba-tiba menatap Raja Siluman Gu, omong kosong apa yang ingin kamu katakan padaku? Aku datang ke sini untuk bertarung hari ini, bukan untuk mengobrol denganmu." Saat suara itu terdengar, dia langsung menghilang di tempat. Satu pedang menebas kehampaan. Melihat pemandangan ini, pupil Raja Siluman Gu tiba-tiba menyusut. Dia dengan cepat mundur puluhan ribu kaki jauhnya, lalu meraung, "Apakah ini satu-satunya trik yang kamu tahu?" Mileye melirik Raja Siluman Gu, "Bukan urusanmu." Raja Siluman Gu menatap Mileye dengan ekspresi yang sangat jelek. Dia menemukan bahwa hal yang paling menakutkan tentang Mileye adalah trik ini. Kalau dia tidak menggunakan trik ini, teknik pedang, dia memiliki keyakinan mengalahkan Mileye, tapi masalahnya, begitu Mileye menggunakan jurus ini, bahkan kalau dia menampakkan tubuh utamanya, dia tidak akan berani menangkis. Pedang ini benar-benar menakutkan. Di kejauhan, Mileye membentangkan telapak tangannya, dan pedang Dewa Taiko muncul di tangannya. Detik berikutnya, kekuatan mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya. Dia tidak ingin berlarut-larut seperti ini lagi. Semakin lama tertunda, semakin berbahaya Tiefo. Di sisi lain, Juan dan yang lainnya perlahan mengepalkan tangan kanannya, siap bergerak. Meskipun mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan seluruh klan siluman surgawi, tapi pada saat ini, mereka tidak gentar. Di kejauhan, Raja Siluman Gu tiba-tiba mencibir, "Oh, di klan siluman surgawi kami, kamu juga ingin mengeroyokku." Setelah suara itu terdengar, dia bertepuk tangan. Detik berikutnya, puluhan aura kuat tiba-tiba muncul di lapangan, dan segera setelah itu, puluhan master monster kuat muncul di sekitar Mileye dan yang lainnya. Puluhan orang ini setidaknya adalah dewa usia, dan 7 diantaranya adalah master alam reinkarnasi. Mileye melirik master klan siluman surgawi lainnya, dan merasa lega. Untungnya, master alam reinkarnasi klan siluman surgawi tidak terlalu banyak. Tapi pada saat itu, 2 kesadaran ilahi yang misterius menguncinya tiba-tiba, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat. Tidak jauh dari sana, ada 2 lelaki tua berdiri di sana, keduanya mengenakan jubah hitam, dengan kedua tangan tersembunyi di lengan baju yang lebar. Mereka juga master alam reinkarnasi. Melihat adegan ini, wajah Mileye tiba-tiba muram. Dan pada saat ini, kesadaran ilahi misterius yang tidak diketahui pun tiba-tiba menyelimuti dirinya. Mileye terkejut. Dia dengan cepat melihat sekeliling, tapi dia tidak menemukannya. Di atas alam reinkarnasi, wajah Mileye menjadi muram. Kalau itu alam reinkarnasi, dia masih bisa bertarung, dan bahkan membunuhnya, tapi itu master di atas alam reinkarnasi. Pada saat ini, semua orang sepertinya telah menemukan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat. Tidak jauh, seorang pemuda datang perlahan. Ini persis Tiefo. Tiefo datang dengan 2 domba di pundaknya. Melihat Tiefo,
Mileye dan yang lainnya tertegun. Tiefo berjalan perlahan ke depan Mileye, lalu meletakkan kedua domba itu di depan Mileye, kakak panggang. Mileye memandangi Tiefo, apakah kamu barusan pergi mencari domba? Tiefo mengangguk, ya. Mileye menoleh ke arah Juan. Juan ragu-ragu, lalu berkata, dia pergi pagi-pagi sekali. Jadi, aku pikir dia takut menyakiti kita, jadi dia datang ke klan siluman surgawi sendirian. Saat dia berbicara, dia menyeringai, dan kemudian berkata, aku tidak berharap itu menjadi kesalahpahaman, salah paham. Mileye berpikir sejenak, lalu menoleh untuk melihat Raja Siluman Gu, dan berkata sambil tersenyum, Raja Siluman Gu, salah paham yang besar. Kami datang hari ini bukan untuk bertarung, kami datang ke sini untuk mengantarkan domba. Bersambung.